Pagi, di sini saya akan menyebut komponen dasar unit HD465-7 yang artinya sendiri HD adalah HVDT dump truck, 465 adalah kapasitas muatan, dan strip 7 adalah generasi atau modifikasi ke-7. Langsung kita menuju bagian depan dari unit. Di sini namanya ada manual aktivator fire suppression, berguna untuk memadamkan api di titik tertentu. Terus di depan ini seperti sarang lebah ini namanya grill untuk melindungi komponen yang ada di belakangnya. Terus di belakang grill bagian sini ada namanya after cooler yang berfungsi untuk mendinginkan udara yang masuk ke ruang bakar dan meningkatkan udara yang ke ruang bakar. Lalu di sini ada namanya steering hose and oil cooler untuk mendinginkan oli steering. Di sini ada namanya kondensor AC di belakang grill ini, namanya kondensor AC yang berfungsi untuk mengubah refrigeran ke bentuk cair. Dan lanjut di sini namanya ada loto, ada dua komponen. Yang atas ini namanya, sini ada namanya untuk memutus baterai atau memutus arus baterai. Di sini ada engine stop. Kita lanjut ke bagian kiri depan. Kita lanjut ke bagian kiri depan dari unit. Di sini ada namanya tire. Ukuran tayar 00 adalah set goal, R dan adalah untuk tayar tipe radial, dan ini adalah front rim. Kita lanjut ke belakang tayar. Di belakang tayar tersendiri di sini ada namanya water separator yang berfungsi untuk memisahkan air yang terkandung dalam bahan bakar atau fuel. Di sini ada namanya filter oil engine berfungsi untuk menyaring kotoran yang terkandung dalam oli engine. Di sini ada namanya pre-fuel filter yang berfungsi untuk menyaring kotoran kasar yang terkandung dalam fuel atau bahan bakar. Di sini ada main fuel filter yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang terkandung dalam bahan bakar atau fuel yang disalurkan ke supply pump. Di sini ada namanya hose oil engine untuk menuangkan oli engine. Dan di sini ada namanya engine oil stick atau stick oli engine. Nah, di sini ada namanya engine stop di sini. Oh, di sebaliknya ada engine idling. Pada saat engine atau unit mati, kita menggunakan engine stop. Pada saat engine hidup kita menggunakan atau idling menggunakan engine idling. Nah, di sini ada olinya di bawah high, di atasnya low, di tengah-tengah. Jadi oli engine-nya ini baik kapasitasnya. Kita masukkan lagi. Terus di sini ada namanya priming pump. Di sini untuk memompa bahan bakar ke fuel filter saat fuel filter keadaan kosong. Di sini ada namanya kompresor AC untuk memompa freon yang disalurkan ke sistem AC. Di sini ada namanya alternator yang berfungsi untuk sistem pengisian baterai. Di sini ada namanya receiver dryer, ini komponen dari AC. Langsung kita lanjut ke sini. Sini ada namanya A-frame. Terus belakangnya ada silinder steering. Di belakangnya ada namanya tie rod untuk menghubungkan tayar kiri dan kanan. Di sini ada namanya front suspension. Di sini ada namanya front brake atau pengereman depan. Lanjut kita pindah ke belakang tayar. Lanjut kita ke belakang kiri belakang tayar. Ini ada namanya margat. Ini ada namanya set lamp atau lampu samping. Ini namanya filter hidrolik
atau filter oil hydraulic steering yang berfungsi untuk menyaring kotoran oli hidrolik steering. Ini namanya filter oil transmisi untuk menyaring kotoran yang terkandung dalam oli transmisi. Sini namanya hose oil transmisi filler untuk menuangkan oli transmisi. Ini namanya ada hose steering hydraulic oil filler untuk menuangkan oli steering hidrolik. Ini ada kaca penduga untuk melihat level dari oli hydraulic steering. Yang ini namanya ada steering hydraulic oil tank. Di sini ada namanya, di atas ini ada breather untuk pernapasan tangki. Dan di dalam ini ada namanya akumulator yang berfungsi untuk menyimpan tekanan oli brake. Kita menuju ke bawah, lanjut ke bagian bawah. Ini namanya ada siglas level oil transmisi untuk mengetahui level oli transmisi. Di sini ada namanya brake oil tank dan di sini ada namanya kaca penduga untuk melihat level oli brake. Dan kita pindah ke belakangnya. Di sini ada namanya silinder jam. Terus di sini namanya ada axle support. Dan di tengah itu ada namanya rear grip shaft. Lalu kita pindah ke belakang. Ini namanya ada final grip atau putaran akhir. Kita pindah ke belakang dari unit, bagian belakang. Di sini ada namanya rock ejector untuk memecahkan material keras yang terselip di antara tire ini untuk memecahkan. Nah, yang sini ada namanya rear suspension. Di sini ada namanya pilot meter di belakang ini dan berfungsi untuk mengetahui kapasitas muatan. Terus di sini ada namanya line auto loop yang berfungsi untuk menyalurkan grease ke komponen yang membutuhkan secara manual. Ini. Terus di sini ada namanya differential gear. Di sini juga axle support ini. Kedua ini axle support juga. Terus yang di tengah itu namanya select adjuster yang berfungsi untuk penyetelan brake secara otomatis atau pengadjusan brake. Langsung kita ke bagian atas ini. Ini ada namanya parking lamp. Ini ada stop lamp. Ini ada turn signal lamp ini. Di sini ada reverse lamp. Ini. Terus di atas itu ada namanya exhaust pipe berjumlah 2. Ini. Langsung kita menuju ke bagian kanan. Ke bagian kanan dari unit. Ini ada namanya fuel tank untuk mengetahui untuk menampung fuel. Ini namanya ada fuel pass untuk pengisian cepat. Sini ada namanya fuel gauge untuk mengetahui jumlah dari fuel. Ini ada fuel pass juga. Sini ada namanya breather untuk pernapasan tinggi. Jangan di depan ini yang warna merah itu ada namanya rakor untuk menyaring endapan yang terkandung dalam fuel tank ini. Lanjut kita ke bagian belakang tire kanan. Kita lanjut ke samping kanan dari tire dari unit. Sini ada namanya A-frame juga. Di sini ada frame, ada front suspension. Nah, di sini ada tanda panah ke atas atau panah ke bawah. Apabila ini melebihi dari sini maka suspension harus ada pengajasan atau perbaikan. Lalu di sini ada namanya water pump. Sini untuk memompa coolant ke radiator. Terus di sini ada namanya turbo charger yang berfungsi untuk meningkatkan jumlah udara yang masuk ke ruang bakar sehingga jumlah udara yang masuk ke ruang bakar bertambah banyak dan meningkatkan tenaga engine sekitar 30% tanpa mengubah konstruksi engine itu sendiri. Terus di sini ada namanya dynamic starter. Di sini berfungsi untuk memutarkan flywheel ini. Untuk memutarkan flywheel. Di sini ada namanya cooling fan atau kipas radiator. Berfungsi untuk menghembuskan udara ke sirip-sirip radiator agar coolant dingin. Langsung kita menuju ke atas. Kita pindah ke bagian atas dari unit. Di sini ada namanya APAR, alat pemadam api ringan. Ini namanya
Central Fire Suppression. Di sini ada namanya lampu rotari. Ini ada mirror. Sini juga ada mirror ini. Di sini namanya Central Auto. Nah, ini namanya subtank water coolant. Ini. Subtank water coolant. Nah, di sini berjumlah 2 ini namanya pre-cleaner untuk menyaring kotoran yang kasar belum masuk ke air cleaner. Nah, ini yang dinamakan air cleaner 1-2. Ini air cleaner ini namanya. Yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang halus sebelum masuk ke ruang bakar. Nah, di bawah ini ada namanya vakuator valve untuk membuang kotoran yang terdapat di dalam air cleaner. Lanjut kita bagian sini. Nah, di sini ada namanya ini dash indikator untuk mengetahui apakah air cleaner tersumbat atau tidak di sini. Lalu kita ini namanya breather oil transmisi atau pernapasan dari oli transmisi ini. Lalu kita buka cover dari baterai. Kita lihat isinya. Nah, terus ini terdapat 2 buah baterai. Nah, apabila kita melakukan B2H, kita lihat aja terminalnya ada karatan atau enggak. Ini atau namanya berkarat lah. Kalau tidak berkarat kita tutup lagi. Kita secara visual aja melihatnya. Kita tutup. Lalu kita buka dari cover engine. Buka dari cover engine. Di sini ada namanya subtank helper. Ini ada subtank helper ini helper. Nah, di sini dari atas penampakan dari turbo charger tadi ini. Nah, dia memiliki 6 silinder ini yang kotak-kotak ini. Silinder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 silinder ini namanya. Ini namanya nozzle fire suppression. Nah, ini ya dinamakan nozzle fire suppression ini. Nah, apabila nanti terjadi pembakaran di engine, itu akan menyemprotkan ini nozzle ini bagian-bagian yang tertentu. Lalu kita tutup lagi cover engine-nya. Nah, ini lanjut kita ke bagian dalam kabin. Di sini ada namanya switch power window. Ini untuk menurunkan kaca sebelah kiri. Kemudian ini ada tombol parking switch ini untuk tombol parking. Di sini ada gear shift lever di sini. Di sini ada gear shift lever. Terus bagian sini ada namanya emergency steering switch ini. Digunakan maksimal 90 detik dan 5 km per jam. Di sini ada tombol switch power mode switch di sini. Ada power mode. Kemudian di sini ada ISLO, auto idle set speed low di sini. Di sini ada switch front brake cut off switch ini untuk memutus pengiriman depan. Di sini ada hazard lamp switch. Biasanya digunakan untuk unit breakdown di sini. Di sini ada namanya ARSE, auto retarder control switch di sini. Di sini ada namanya auto retarder control lever. Apabila kita tekan, maka untuk mengset kita naikkan, untuk meng-cancel, terus kita maju untuk menambah kecepatan, kita ke belakang untuk mengurangi kecepatan. Terus di sini ada namanya retarder control lever di sini. Nih, retarder control lever. Di sini ada namanya horn button di sini untuk klakson. Di sini yang ini ada namanya lamp switch, tune signal control lever dan dimmer switch di sini. Apabila kita putar ini, maka lamp switch-nya akan hidup lampunya. Terus kita naikkan untuk sen ke kanan, kita tarik ke bawah untuk sen ke kiri, dan kita tarik ke atas untuk lampu dimmer. Terus di sini ada namanya window wiper washer switch ini. Apabila kita tekan, maka washernya akan keluar. Kita putar, wipernya akan bergerak di sini. Terus di sini ada namanya shut lamp untuk lampu samping sini, shut lamp. Terus di sini ada namanya machine monitor bull check switch.
kita tekan maka mesin monitornya akan hidup di sini. Terus di bawahnya ini ada 1 dan 2, dia mesin monitor mode selektor 1 dan 2, biasanya digunakan untuk para mekanik di sini 1 dan 2 ini. Di sini yang putaran ini namanya night lighting dimmer switch untuk menyerahkan kecerahan mesin monitor pada saat malam hari. Terus di sini ada namanya fuel level, di sini fuel level ini, fuel level. Yang atas ini ada retarder oil brake untuk mengetahui oil retarder di sini. Apakah temperaturnya naik atau tidak, di sini kita bisa lihat. Di sini ada auto retarder set speed indicator di sini. Di sini ada namanya speedometer. Di sini ada gear shift pilot lamp di sini. Di sini ada namanya shift indicator ini, shift indicator. Di bawahnya ada namanya karakter display di sini. Di sini ada casing lamp. Apabila unit ada kendala maka casing lamp ini akan hidup di sini, dan central warning lampnya juga akan hidup di sini. Nah, ada mode pilot lamp dan economy lamp ini. Kita tekan maka switchnya power mode akan tekan, pilot lamp power mode akan menyala. Kita balikan ke economy mode. Di sini ada namanya RPM di sini, RPM di sini. Terus yang sini ada namanya water engine temperature. Ini untuk mengetahui water di engine, kepanasannya di sini. Di sini ada namanya torque converter oil temperature untuk mengetahui temperatur oil transmisi di sini. Dan sekian, terima kasih dari komponen dasar V2H unit HD465. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.